Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan bersama dengan saya, Bung Ropan. Kali ini saya akan coba untuk ngobrol, berbicara tentang surat balasan yang sudah dikirimkan oleh pihak AFF setelah sebelumnya di AFF U19 yang berlangsung, yang pasti kita sudah tahu, ini menghebohkan, viral, dengan permainan yang dianggap tidak sportif. Ya. Ini mengandung soal fair play yang dimainkan Vietnam dan Thailand untuk menyingkirkan Indonesia di grup A. Dan itu kita sudah tahu bersama, PSSI sudah melayangkan surat. Dan lama menunggu memang, akhirnya surat itu 2 hari yang lalu tuh mereka bisa dapatkan. Dan di sana tegas, setelah dikaji ya, lebih mendalam oleh AFF, dan kemudian tertulis bahwa AFF tidak mendapatkan kesalahan atau pelanggaran apapun terhadap protes yang dilakukan oleh kubu Indonesia. Dalam hal ini PSSI, ya, lewat Ketua Umum Muhammad Iryawan yang mengirim surat protes ini, dan mereka sudah melibatkan beberapa unsur di sana, termasuk sports radar, juga ikut dilibatkan bagian analisis taktik untuk melihat pertandingan antara Vietnam dan Thailand. Kemudian juga ada pihak komite disiplin, dalam hal ini ketuanya, untuk ikut berembuk di sana melihat apakah ini benar-benar sesuai dengan protes yang dilakukan oleh PSSI. Tetapi setelah itu, surat itu datang, memang sudah jelas bahwa tidak ada sama sekali. Nah, ini yang ditunggu oleh PSSI, walaupun agak lama, akhirnya lega juga PSSI dengan adanya surat ini yang sudah betul-betul memang menjawab apa yang diinginkan oleh PSSI. Karena PSSI dalam hal ini memang hanya menanyakan unsur permainan antara Vietnam dan Thailand, terutama di 12 menit terakhir yang dilihat tidak bagus ya, karena mengulur-ulur waktu ya, untuk membuat keduanya ini bermain aman, dan akhirnya draw 1-1. Ini yang membuat Indonesia dalam klasemen mini ketika ada regulasi head to head itu kalah, karena Indonesianya bermain 0-0 dengan Vietnam dan Thailand, dan Thailand dan Vietnam itu bermain 1-1 untuk membawa kedua tim ini lolos ke babak semifinal, walaupun Vietnam dan Thailand akhirnya gagal untuk melaju ke final, karena juaranya kita udah tahu bersama, Malaysia, setelah mengalahkan Laos di babak final. Namun apapun itu, sekarang suratnya sudah ada dan PSSI menerima ya, dengan lapang dada. Itu sudah dijelaskan oleh manajer tim nasional U19 ketika tampil di AFF, Pak Henry Irawan. Ya, memang ini yang ditunggu. Kejelasan ini yang mereka inginkan, dan diaminkan juga oleh Pak Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI, bahwa masalah sudah selesai. Tidak lagi akan dipertentangkan atau diperpanjang, karena surat jawaban ini, ketegasan dari AFF ini untuk menilai laga itu yang diperlukan oleh PSSI. Nah, setelah surat ini datang, kemudian kan banyak yang menanyakan sebelumnya, terutama dari supporter, pencinta sepak bola nasional Indonesia, para netizen, yang seakan untuk mendesak lebih baik kita keluar aja dari AFF untuk menuju ke EAFF di Asia Timur sana, karena dianggap ini terlalu banyak permainan kotor misalnya, atau match fixing yang terjadi di AFF, dan banyak lagi lah tudingan-tudingan ini yang mereka arahkan bahwa PSSI keluar saja ya. Tetapi tentunya ini tidak akan serta-merta bagi PSSI untuk keluar, karena Ketua Umum sudah menjelaskan ini harus dipertimbangkan dengan matang, historisnya, sisi politisnya kalau keluar, karena ini bersama-sama membangun AFF di kawasan ASEAN. Kita berada di ASEAN, bagaimana kalau kita harus keluar, tentunya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, termasuk biayanya kalau kita harus terbang mengikuti di EAFF ya, dengan letak geografisnya bagaimana, semua akan mungkin didalami. Harus ada pembicaraan, dan ini yang dikemukakan oleh Ketua Umum, karena mereka harus duduk bersama dengan para exco untuk memutuskan sebuah langkah ya, apakah harus keluar dari AFF atau tidak. Nah,
Bagaimana saya melihat ini? Tanggapan saya sendiri kalau melihat bahwa dengan surat yang sudah dikirimkan, ini pasti PSSI tidak akan berani keluar dari AFF. Tetap akan bertahan. Ini menurut pandangan saya. Karena itu memang sudah sangat jelas. Ketika Ketua Umum mengatakan harus ada perlu pertimbangan, harus perlu dirapatkan duduk bersama, tidak harus terburu-buru gegabah untuk keluar, tidak harus melihat ini dengan secara emosional. Nah, dari sini saya sudah bisa menangkap bahwa seperti yang saya bicarakan di konten saya sebelumnya, bahwa tentunya ini berat memang, akan dipikirkan matang-matang. Karena saya sudah bilang dengan sejarah historisnya bagaimana berdirinya AFF ini, dengan Indonesia betul-betul menjadi pionir di sana. Ya, dengan Hans Pandelaki yang menuju ke Bangkok untuk berbicara ini dan akhirnya diputuskan bersama di Jakarta. Ya. Walaupun banyak juga dari warganet, dari citizen yang mengatakan, apa, lupakan aja historis, kita banyak dirugikan, kita sebagai salah satu pendiri, ya di sana, kemudian kita dipermainkan. Jadi apa guna? Nggak ada guna semua. Itu yang dikatakan. Nah, ini yang membuat PSSI dalam hal ini Pak Iwan Bule berhati-hati. Ya, dia juga tidak langsung mengatakan bahwa Indonesia akan keluar atau PSSI akan komunikasi pernah dikatakan ada terjadi. Ya tentunya ingin melihat ini. Bahkan sudah pernah ada AFF membuka ruang jika Indonesia mau bergabung. Juga sudah ada surat menyurat kata Pak Iwan dengan Sekjen, tapi kita belum tahu apa isinya itu. Tapi beliau mengatakan bahwa ini harus dikaji. Itu yang ada, bukan mengatakan bahwa kita harus pindah dari AFF menuju ke EAFF. Sehingga kalau ada yang mengatakan lain, ini pasti akan dibantah oleh Pak Iwan. Karena memang benar, untuk memilih sesuatu dengan langkah fundamental untuk keluar, ini perlu pembicaraan yang betul-betul dengan bijak untuk mengambil sebuah keputusan. Walaupun memang ada desakan kuat, karena untung ruginya ini dilihat seperti yang dikatakan beliau. Harus melihat untung ruginya. Saya kira jelas apa yang dikatakan oleh beliau. Makanya, di konten-konten saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa ini secara historis agak berat kalau dari sisi ini untuk mengambil, dan pasti akan dilihat dari situ. Sehingga PSSI itu tidak akan keluar menurut saya. Pasti akan terus berada di AFF. Apalagi kita nantinya itu akan menjadi salah satu unggulan di AFF pada bulan Desember yang akan datang. Usai Piala Dunia di Qatar, 3 hari mungkin, langsung ada Piala AFF pada tanggal 23 Desember. Sampai tanggal 15 Januari 2023 itu akan berlangsung AFF. Dan kita sudah selalu masuk unggulan bersama dengan Thailand. Ya. Konon di sana akan diungsi. Sehingga kita mungkin kalau ada di pot 1, kita tidak akan bertemu dengan Thailand. Mungkin saja dengan Vietnam satu grup atau Vietnam dengan Thailand. Tapi ini suatu hal yang dilakukan oleh AFF bagi kita. Memang kita belum pernah menjadi juara, kecuali ada 6 kali runner up. Tetapi itu yang diinginkan oleh AFF. Nah, dengan ada di sana dan kita tetap menyelenggarakan AFF di mana sekarang masih berlangsung juga. Baru dimulai AFF U16. Jadi sudah kelihatan di sini bahwa kita tetap akan berada di jalur AFF. Tidak akan mungkin untuk pindah ke EAFF walaupun banyak yang menginginkan bahwa kita segera meninggalkan AFF ini. Ya, untuk lebih baik ke depannya, banyaklah alasan-alasan yang dikemukakan, mendapatkan lawan yang oke, peningkatan permainan performa akan jauh lebih bagus, karena di sana ada Jepang, ada Korea Selatan, Korea Utara, ada Hong Kong, ada China Taipei, jadi bagus-bagus lah ya untuk bisa dapatkan. Namun mungkin akan dipikirkan juga matang bahwa di EAFF itu hanya akan bertanding di tim senior saja. Nah, tim junior ini kan dipikirkan kalau di AFF itu ada juniornya. Bahkan kita sekarang tuh tim asuhan Bima Sakti sedang bertarung ya, untuk bisa meraih hasil terbaik di U16. Ini yang dipikirkan. U19 juga yang kita sudah saksikan belum lama ini. Nah, di AFF ini yang ada, tapi di EAFF tidak ada untuk di kategori junior bertanding. Nah, kalau di futsal itu ada. Di tim wanitanya itu ada di sana. Bersama pasti dengan tim senior yang sudah selesai baru-baru ini di AFF. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan dari PSSI oleh Ketua Umum Pak Iwan Bule. Makanya dia selalu berpikir ini harus tetap hati-hati, dipertimbangkan dengan matang oleh semua personel yang ada di
PSSI, termasuk dengan para exco. Jadi kalau ditanya bagaimana pendapat saya, ya semua tergantung memang yang memutuskan itu kan federasi. PSSI yang memutuskan langkah-langkah ke depan. Mau bertahan atau mau pindah itu ada di mereka. Ya. Kita hanya melihat di sini apa yang diinginkan tentunya. Baik buruknya ketika kita harus bertahan, tentunya kita harus pindah. Tapi kalau melihat kita bahwa di ASEAN ini dengan sejarah historis itu, dengan berbagai pertimbangan, saya yakin bahwa kita akan terus berada di AFF. Karena PSSI menganggap ini tepat kita berada di kawasan ASEAN secara politis tentunya. Dilihat di sini. Jadi sudah bisa dipastikan. Ya. Tidak berharap terlalu banyak melayang-layang untuk kita berpikir bahwa kita akan ke AFF. Menurut saya kira tidak. Pasti akan ada di AFF untuk tim nasional kita. Baik di level senior, U19 atau U23. Terus lagi ke bawah sekarang dengan U16 ada. Dengan tim wanitanya. Juga termasuk dengan tim wanita U18. Semua akan ada di AFF. Nah ini yang dipikirkan dengan baik oleh PSSI. Karena mereka tidak dapatkan mungkin dengan tim junior ini. Untuk kalau berpindah ke EAFF. Sampai di sini pembicaraan saya dengan penerimaan surat dari AFF dan sudah diterima dengan baik ya oleh exco atau manajer tim U19 kemarin dan juga oleh Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule, dan saya menegaskan bahwa tetap kita akan ada di AFF, tidak akan mungkin keluar. Kalau melihat dari gelagat yang ada saat ini akan terus di AFF. Oke, sampai di sini pembicaraan kita. Yang penting sepak bola kita harus terus maju. Pembinaan usia muda tetap harus oke. Kompetisi harus lebih dibenarin. Ya, perangkat pertandingan wasit-wasit harus lebih disempurnakan lagi oleh PSSI. Sampai di sini. Ciao.